Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Imperialis Barat tidak membiarkan kekuasaan penjajahannya berakhir dengan begitu saja. Dengan segenap upaya mereka mencoba membalikan targetnya. Gerakan nasionalis diubah kesadaran dan sasaran gerakan politiknya menjadi ingin membebaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Turki, bukan membebaskan dirinya dari penjajahan Barat. Mereka juga membenturkan antar gerakan puritanisme, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Gerakan yang ingin membersihkan praktek ajaran Islam dari ajaran bid'ah, tahayul, dan khurafat di masyarakat disebut puritanisme. Kemudian ditentang oleh gerakan yang menolak ajaran agama untuk dijadikan basis penataan hidup dan kehidupan di dunia yang disebut sekularisme. Dengan alasan dunia harus diatur dengan hukum dunia, bukan oleh hukum langit atau oleh agama. Kemudian dikembangkan keyakinan yang memandang semua ajaran agama adalah sama. Gerakan ini disebut pluralisme, bertolak dari keyakinan ajaran agama adalah sama, tidak dapat membenarkan sikap sektarian atau eksklusivisme. Pandangan yang melihat sikap sektarian sebagai sikap memisahkan diri dan merasa benar sendiri. Kalangan pluralis dari kepentingan politik berusaha untuk mengubah sikap eksklusivisme menjadi inklusivisme. Dari sini ditargetkan akan tumbuh kesadaran bahwa agama adalah masalah pribadi. Setiap individu bebas memilih untuk beragama atau tidak beragama. Agama tidak lagi menjadi urusan pemerintah, urusan politik atau negara. Keyakinan demikian disebut juga dengan aliran liberal. Plural dan pluralisme berbeda pengertiannya. Plural sebagai istilah untuk memberikan gambaran adanya keragaman dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bahasa, etnis, suku, ras, ideologi, maupun agama, dan lain-lain. Setelah ditambah dengan isme, pluralisme berbeda maknanya, menjadi suatu keyakinan yang menyamakan nilai-nilai keberagaman. Misalnya tidak ada perbedaan antara keyakinan ateisme, sekularisme, dan agama. Secara demokratis, seluruh keyakinan agama dinilai sama dengan yang tidak percaya terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Dengan kata lain, dalam pandangan pluralisme bahwa keyakinan apapun, teisme dinilai sederajat kedudukannya dengan ateisme, sekularisme. Dari sini hakikat pluralisme adalah keyakinan yang tidak mau membedakan perbedaan kebenaran wahyu dalam ajaran agama dan menuntut ajaran yang tidak percaya terhadap ajaran agama sama kedudukannya dengan agama-agama lainnya. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, di Eropa dan Barat pada umumnya beragama Katolik menumbuhkan sikap ortodokisme. Protestan melahirkan sikap fundamentalisme. Keduanya membangun tembok tinggi pemisah atau eksklusif. Kemudian hal ini melahirkan perang agama yang tidak berkesudahan. Dampaknya Eropa terbelah menjadi negara-negara kecil. Untuk menyelamatkan perpecahan bangsa dan negara yang diakibatkan keragaman ajaran agama, kalangan politisi menumbuhkan gerakan sekularisme dengan pengertian segenap hukum yang bersumber wahyu ilahi ditiadakan dalam masalah kehidupan politik kenegaraan. Kemudian ditanamkan pengertian bahwa hakikat ajaran agama atau tidak beragama dalam kehidupan politik dan hukum kenegaraan dinilai sama, pluralisme. Kebebasan, freedom dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi
serta segenap perbedaan apapun dilindungi dan dijamin oleh pemerintah dan negara, sepanjang tidak menimbulkan anarki. Pengertian semacam ini dari Eropa ditularkan ke Turki, ke negara-negara Timur Tengah, dan kemudian mendunia. Tentu perbedaan pandangan tersebut diupayakan oleh imperialis Barat. Apabila masuk ke Timur Tengah, diharapkan dapat menumbuhkan internal konflik internal, benturan ke dalam antara potensi gerakan nasional, kebangkitan kesadaran nasional negara-negara Arab, the awakening Arab nation, dibelokkan tidak melawan imperialis Barat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, akan tetapi berbalik menjadi menentang Kesultanan Turki. Setelah itu dikembangkanlah gerakan sekularisasi. Di Turki, Kemal Pasha berhasil membubarkan gerakan pan-Islamisme sebagai gerakan anti-imperialisme Barat, serta mematahkan gerakan ahli sunnah wal jamaah, Wahabisme, Syiah, dan tasawuf. Kemudian menegakkan Turki sebagai negara republik sekuler Turki 1924 Masehi. Dengan demikian, segenap kekuatan Kesultanan Turki dengan Islamnya sebagai penghambat kemajuan imperialis Barat dapat dipatahkan dengan potensi dari dalam Turki sendiri. Saudara-saudara sekalian, maka kita perhatikan juga wawasan PNI pada awal pertumbuhannya tahun 1927 Masehi yang cenderung menginginkan sekularisasi. Di Mesir ada gerakan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, dibelokkan menjadi menyukai westernisasi Islam. Dr. Toha Hussein, Menteri Pendidikan Mesir, menuntut untuk lebih meluaskan gerakan asimilasi Islam dengan nilai-nilai modernisasi Barat. Saudara-saudara sekalian, gerakan wanita di Mesir dibelokkan menjadi gerakan liberalisasi wanita. Gerakan ini menanggalkan busana Islami seperti jilbab dan burdah, digantikan dengan busana wanita model Barat. Dalam pembaruan busana, politisi pria mulai menanggalkan busana Timur Tengah yang bernuansa Islami, dimasyarakatkanlah busana Barat. Dimulai dengan menanggalkan sorban dan tudung kepala lainnya, digantikan dengan tudung kepala Barat atau terbuka tanpa tudung kepala. Kemal Pasha memelopori membakar torbus Turki dan digantikan dengan topi kepala Barat. Tanda-tanda adanya upaya mensekulerkan negara-negara Islam di Timur Tengah diawali dengan para pemimpinnya yang tidak lagi mau menggunakan tudung kepala nasionalnya. Kemudian diikuti dengan mengenakan busana Barat. Kepalanya terbuka tanpa tudung kepala. Wanitanya pun mengikuti perkembangan mode Barat dengan semakin menyukai minimalisasi format dan ukuran busananya. Di bidang bahasa dan huruf, dibudayakan lebih menyukai berbahasa Inggris, Prancis, dan Jerman daripada berbahasa Arab. Selanjutnya, menggantikan huruf Arab dengan huruf Latin. Di Turki, sebagai negara sekuler, pemakaian huruf Arab pun dihapuskan dan digantikan dengan huruf Latin. Di bidang hukum Islam digantikan dengan hukum Barat. Hal ini pengaruhnya menular ke Mesir. Ali Abdul Ar-Razik berupaya pula untuk mengembangkan ide pemisahan antara agama dan politik. Padahal Mesir merupakan mercusuar gerakan kebangkitan nasional Islami. Jika demikian realitas sejarahnya, bagaimana pengaruhnya ke Nusantara Indonesia? Ternyata adanya perbedaan pengalaman sejarah, letak geografi, serta perbedaan penjajahnya menjadikan para ulama tidak terpengaruh gerakan westernisasi dan sekularisasi serta gerakan liberalisasi yang sedang terjadi di Turki, Mesir, serta Timur Tengah. Pada umumnya, saudara-saudara sekalian, sejarawan menulis gerakan awal nasional Indonesia dipengaruhi ide pan-islamismenya dari Timur Tengah.
satu gerakan yang membangun solidaritas Muslim untuk secara bersama melancarkan perlawanan terhadap invasi imperialis modern Barat. Istilah modern berasal dari bahasa Latin. Modernus artinya just now atau present, yakni sekarang. Dalam pengertian sejarah, arti sekarang berbeda dengan pengertian sekarang dalam pembicaraan umum. Sejarah Indonesia dinamakan memasuki periodisasi zaman modern. Terjadi pada saat agama Islam berkembang menusantara. Hal ini berarti memasuki pula periode selanjutnya, tahap adanya kekuasaan politik Islam atau kesultanan dan wali songo. Selain itu, zaman modern di Indonesia diartikan pula dengan sudah dimulai adanya kontak antar kekuasaan politik Islam dengan kerajaan-kerajaan Barat dari Eropa. Jadi, periodisasi modern dalam sejarah Indonesia dapat pula diartikan pada saat terjadinya kedatangan imperialis Barat di Indonesia. Dengan demikian, hal ini berarti pula saat terjadinya perlawanan awal dari Wali Songo terhadap imperialis Barat, kerajaan Katolik Portugis. Kemudian diikuti dengan kontak dengan POC sampai dengan masa proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah dan sesudahnya hingga masa Orde Baru. Saudara-saudara sekalian, maka kita lihat bagaimana MC Reclebs tahun 1991 dalam bukunya A History of Modern Indonesia, Sejarah Modern Indonesia, terjemahan Dr. Andes Darmono Harjowijono, dinyatakan di dalamnya, perlu diperhatikan pula imperialisme modern justru baru terjadi pada abad ke-19 Masehi atau 1870 Masehi. Sesudah runtuhnya negara gereja Vatikan, Roma ditumbangkan oleh Victor Emmanuel dalam upayanya mendirikan negara kesatuan Italia tahun 1870. Perbedaan sikap politik umat Islam Indonesia dengan umat Islam Timur Tengah dapat dilihat dengan jelas pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai 1945 Masehi. Kalangan Wahabi Saudi Arabia, Sunni, Syiah Timur Tengah, serta sekularis Turki cenderung bekerja sama dengan Pakta Pertahanan Sekutu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Belanda. Sebaliknya di Indonesia, segenap organisasi umat Islam, baik dari aliran Ahli Sunnah wal Jamaah maupun Wahabi, menentang sekutu. Hal ini karena di dalam sekutu Allied Forces terdapat kerajaan Protestan Belanda sebagai penjajah Indonesia. PKI sebagai underbow dari Uni Soviet Rusia pada saat Perang Dunia Kedua justru mendukung sekutu. Oleh karena itu, pada masa Perang Dunia Kedua dan sesudahnya, PKI bekerja sama dengan Belanda dan sekutu. Kerjasama inilah yang menjadikan orang-orang PKI dipindahkan dari tempat pembuangan Bovendigul Irian Barat ke Australia. Di sini didirikan PKI Sibar. Perbedaan latar belakang keberpihakan PKI terhadap kerajaan Protestan Belanda dan sekutu dalam Perang Dunia Kedua menjadikan PKI menolak proklamasi 17 Agustus 1945.